Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Amirah Amarwati selaku penguji, yang kami hormati Bapak Muhammad Fadlan selaku mentor dari peserta atas nama Rizky Alif Suryanto. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait waktu. Nanti untuk waktu paparan adalah maksimal 7 menit. Kemudian waktu untuk mentor memberikan penguatan nanti maksimal 5 menit dan waktu untuk penguji memberikan saran masukan maksimal 10 menit. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Mas Rizky Alep Suryanto untuk memaparkan rancangan aktualisasi kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Amirah Amarwati, yang saya hormati Ibu Rizka Fitria, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Fadlan selaku mentor. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya di Patsar pada Baruda kali ini. Izin saya screen Ibu nggih. Sudah terlihat Ibu. Sudah, Mas. Perkenalkan nama saya Rizky Adip Suryanto. Kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Psikotes Mahasiswa Menggunakan Data Terintegrasi PDDikti di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya mengangkat judul ini dengan latar belakang adalah sebagai berikut, yaitu peran strategis ASN sebagai eh, tujuan nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu pelayanan publik serta pembangunan bangsa. Yang kedua adalah sebagai tugas Latsar CPNS yang terdiri dari 4 agenda: bela negara, nilai dasar ASN berakhlak, peran dan kedudukan PNS, dan kapitulasi yang menjadi wadah pembentukan karakter ASN. Sedangkan latar belakang yang selanjutnya adalah yaitu mahasiswa di UIN SEISU merupakan aset penting bangsa yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus dengan kompetensi akademik, keterampilan, dan karakter yang unggul. Di UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, pengembangan potensi manusia menjadi perhatian utama bagi UPT pengembangan karir. Berikut adalah profil UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang mempunyai misi menjadi universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di Asia Tenggara tahun 2040. Berikut juga misinya: yang pertama, mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan. Yang ketiga, melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global, menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban. Yang keempat, membangun kerjasama yang produktif. Yang kelima, mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional. Berikut adalah profil peserta dan tugas jabatan dengan nama Rizky Alip Suryanto, tempat tanggal lahir Banjarnegara, sebagai tugas Peranato Komputer, di mana di per- Permen-Pan RB nomor 32 Peranato Komputer itu bertugas sebagai yang pertama tata kelola dan tata laksana teknologi informasi yang ada, yang kedua sebagai infrastruktur dan teknologi informasi, yang ketiga adalah sistem informasi dan multimedia termasuk dengan pengembangan sistem dan multimedia. Selanjutnya di Win Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini saya mengidentifikasi beberapa isu, di mana di sini ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya layanan aduan berbasis digital di TIPD. Yang kedua, belum adanya buku tamu di kantor rektorat berbasis digital. Yang ketiga, belum adanya REST API atau web service terpusat yang terdokumentasi. Yang keempat, belum optimalnya aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa. Yang kelima, belum adanya sistem digital untuk pemilihan presiden mahasiswa. Dari 5 isu tersebut, saya analisis melalui APKL dan WSG, di mana terdapat pengerucutan menjadi 3 isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa.
Yang kedua, belum adanya RSAP web service terpusat. Yang ketiga, belum adanya buku tamu digital. Mungkin bisa langsung ke metode rancangan saja, Mas. Oke, siap. Ini analisis isunya, gagasan kreatifnya, ada manfaat organisasi dan mahasiswa. Ini rencana kegiatannya. Yang pertama nanti konsultasi, persetujuan mentor, melakukan analisis kebutuhan, melakukan perancangan sistem, melakukan pengembangan sistem, melaksanakan implementasi dan memberikan informasi kepada bidang yang terkait. Selanjutnya adalah pelaporan dan dokumentasi. Nilai-nilai dasar profesionalnya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Selanjutnya ada jadwal rencana kegiatan. Ini saya jadwalkan per hari, jadi 3 hari untuk konsultasi, terus tanggal 24 sampai 28 untuk analisis kebutuhan, tanggal 29 31 melakukan perancangan sistem, dan ada 18 hari untuk melakukan pengembangan sistem. Sel- Selanjutnya ada kendala dan antisipasi. Di kendala dan antisipasi yang mungkin akan dihadapi adalah jadwal mentor yang padat. Yang kedua ada keterbatasan waktu dalam menyusun sistem. Yang ketiga keterbatasan kemampuan teknis. Yang keempat pegawai belum terbiasa dengan sistem baru. Jadi ini antisipasinya sudah saya coba eh, antisipasi untuk beberapa kendala yang akan saya hadapi. Kesimpulannya adalah pengembangan aplikasi psikotes ini menggunakan data terintegrasi prediktif merupakan implementasi nilai-nilai berakhlak yang mendukung prinsip smart government. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pembinaan mahasiswa dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sekian paparan dari saya. Mohon ada masukan dari Bu Rizka atau Bu penguji dan Pak Fadlan, monggo. Baik, terima kasih Mas Rizky yang telah melakukan paparan. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Muhammad Fadlan selaku mentor dari Mas Rizky. Monggo Bapak kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin, wabarakatuh. eh, ya, eh, Bapak Ibu, penguji dan juga Mas Alip selaku peserta latsar pada periode ini. Alhamdulillah dapat berjumpa di ruang virtual ini. Eh, Kebetulan langsung saja ini waktunya karena hanya 5 menit. Perlu kami sampaikan bahwa Mas Alif Mas Alip bisa ini stop share. merupakan CPNS yang ya, ya, Mas Alip ini merupakan eh, tim baru kita di TIPD. Kebetulan kita di unit yang sama di UPT TPD, unit pelaksana teknis teknologi informasi dan pengolahan data seperti itu. Nah, berwaktu belakang itu ada beberapa unit yang masuk ke kita untuk minta bantuan dibantu terkait dengan pengembangan aplikasi di layanan mereka. Salah satunya yang masuk kita adalah dari UPT Karir terkait dengan tes psikologi seperti itu. Ada beberapa yang lainnya juga terkait dengan apa namanya untuk layanan kita seperti itu. Nah, ada beberapa yang masuk ke kita. Itu dari Mas Alip dan yang lain itu termasuk Mas Alip itu eh, diberikan untuk menganalisa kira-kira impact paling eh, yang paling luas, yang paling segera untuk diaktualisasikan itu ada beberapa dan tadi sudah memilih untuk tes psikologi bagi ada 3 tahapan bagi mahasiswa baru, mahasiswa yang lama, dan mahasiswa di akhir periode akhir yang menjelang wisuda seperti itu. Nah ini tentunya ini Mas Alif sudah secara kompetensi, secara profilnya itu merupakan programmer dan sebelumnya kami ada apa namanya untuk sebelum ketika CPNS itu kami melihat secara profilnya dan portofolionya sebelumnya kami meyakini bahwa ketika kami memberi tugas atau memberikan kepercayaan kepada Mas Alif untuk mengerjakan itu insya Allah bisa karena secara profil, secara sebelumnya, pengalaman sebelumnya ketika uh,
sebelum jadi CPNS itu kami kan kebetulan yang menguji juga, jadi bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan ini tentunya karena ini merupakan impactnya yang apa namanya luas untuk tes psikologi mahasiswa baru, yaitu tentunya kami harapkan ini bisa dapat dilaksanakan untuk bisa dikerjakan dan nantinya bisa langsung diaplikasikan, diimplementasikan untuk mahasiswa baru yang baru masuk ini seperti itu. Dan kebetulan juga UPT Karir sebagai nantinya yang menggunakan aplikasi ini menyampaikannya juga mengharapkan itu bisa nanti bisa diimplementasikan untuk mahasiswa yang baru masuk ini gitu seperti itu. Dan ini tentunya sejalan dengan tugasnya Mas Alif yang menjadi apa namanya untuk program kerjanya apa namanya ya proker atau latsarnya ya itu sejalan seperti itu dan semoga dengan apa namanya kemampuan dan juga berimpact yang luas seperti itu dan juga kebutuhan organisasi untuk terkait dengan layanan teknologi informasi bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Mas Alif ini sering berkonsultasi dengan kita, mungkin karena ya apa namanya kita satu ruangan seperti itu untuk pengembangannya juga kita apa namanya turut memberikan masukan seperti itu dan tentunya kami optimis bahwa ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat juga nanti yang paling penting adalah dapat terimplementasi dengan baik semua aplikasi yang dibangun seperti itu. Eh, karena ini adalah penggunanya adalah PT Karir juga, mungkin Mas Alif juga di samping dengan kami juga sering berkomunikasi juga dengan pengguna aplikasi ini seperti itu. Biar nanti kebutuhan atau pengembangan aplikasinya eh, penggunaan aplikasinya bisa dapat apa namanya seiring dengan kebutuhan dari pengguna aplikasi ini. Kami kira seperti itu yang dari kami. Harapannya kami Mas Alif dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan dari aplikasi ini tidak hanya sekedar melaksanakan tugas di Latsar, tapi juga nantinya aplikasi ini dapat terimplementasi dengan baik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Fadlan. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bu Amirah Ambawati selaku penguji. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih eh, Bu Rizka. Pak Fadlan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, nggih. Saya sepakat itu, Pak, bahwa Mas Alip ketika membuat rancangan ini jangan sampai cara berpikirnya adalah demi sukses dan lulus di latsarnya. Itu terlalu apa ya, terlalu sederhana gitu. Tapi ini seperti apa sustainable-nya gitu ya. Kemanfaatan berikutnya apa yang bisa ada dikontribusikan. Oke, Mas, itu tantangan pertama Anda itu ya. Eh, Tadi saya mau nanya ini Mas Alip itu apa tugas di Saizu? Oh, rupanya Prakom, wis clear kalau itu ya. Jadi antara apa yang dirancang dengan TUSI itu sudah nyambung gitu ya. Terus yang Anda lakukan ini arahnya memang kemanfaatannya untuk mengoptimalisasi bisa memberikan layanan terbaik itu ada pembenahan gitu. Mas, Anda membuat judul itu pengembangan ya Mas ya, pengembangan aplikasi. Iya. Pertanyaan saya pertama gini Mas, ketika Anda menyebut pengembangan, ini artinya prototipe awalnya sudah ada ya, sudah ada platform sebelumnya yang dipakai. Jadi izin jawab langsung gitu. Mm-mm. Mas, suaranya kok anu toh, buat dilepas nggak usah Nggih. headset, biasanya malah banter. Oh, sing nggih. Coba, Nggih, halo, terdengar jelas, Bu? suaranya toh, luwe cetha malahan. Oh, nggih, siap. Mm-mm. Nggih. Gimana? Jadi sebelumnya memang ini masuk dari bulan Juli. Juli pada awal saya masuk itu permintaan Juni, malah Juni pertengahan itu masuk permintaan untuk psikotes. Jadi waktu itu kami kembangkan di Mas, titik, oh dowo-dowo. Pertanyaan saya gini, sudah nggih, ada atau belum aplikasi sebelumnya? sedang kami kembangkan, Bu. Jadi sedang kami Loh, kembangkan. berarti sebelumnya belum ada.
Ya, Berarti belum ada. ya, jadi Nek itu. belum ada, jangan buat sebut pengembangan. Kalau Oh, pengembangan itu artinya sudah ada, Anda apakah selama ini yang ada itu dianggap kurang, ada bagian-bagian yang itu baru namanya Anda mengembangkan. Jadi prototipenya wis ono gitu. Tapi kalau hmm. itu belum 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 pernah ada sama sekali, maka Anda membuat gitu, Mas. Jadi Oh, iya, iya, membuat iya. aplikasi, pembuatan aplikasi. Pembuatan gitu jadinya gitu. Sebelumnya, halo Mas, bisa Gitu, mendengar suara saya? Heeh. dengar Bu. Ketika sebelumnya ternyata belum ada, maka selama ini ketika ada kegiatan apa tadi, Psikotes. psikotes, itu caranya gimana Mas? Oh, kalau selama ini masih manual Ibu. Manual ya. Nggih. Nah, hal yang dikeluhkan dengan sistem yang masih manual itu apa? Yang paling dikeluhkan? Ya, jadi untuk filteringnya, untuk pengembangan di backend-nya terkait dengan admin itu lebih susah. Jadi, Oke, baik ya. Jadi eh, optimalisasi data yang terinput itu menjadi atau yang terkumpul selama ini jadi nggak maksimal gitu ya. nggih, nggih. Mm-mm. Nah, sekarang apa yang bisa Anda janjikan dengan apa platform Anda yang baru mau dibuat itu? Apa yang bisa Anda janjikan? Di dalamnya ada menu-menu atau fitur-fitur apa saja itu, Mas? Jadi nantinya ini akan mempermudah mahasiswa dalam proses psikotes yang biasanya di manual itu mereka mengisi nama, alamat, Mm. sama tanggal Mm-mm. lahir mungkin ya, nanti nomor telepon kayak gitu. Oke, Nah, jadi ini nanti data ya. ya Selain data, selain data nanti pengolahan di adminnya itu akan lebih mudah. Jadi terkait untuk dengan instrumennya masuk ke situ nggak, Mas? instrumen, Ya, untuk psikotesnya tuh ini masuk masuk di situ. masuk ya. Masuk. Nah, pertanyaan saya berikutnya gini, itu nanti yang bisa mengakses siapa? Untuk psikotesnya nanti mahasiswa nanti dibikin jadwal oleh admin UPT Karir. Jadi nanti UPT Karir yang memberikan jadwal nanti mahasiswa yang bisa masuk mengakses. Hanya mahasiswa saja. Ya, Hanya hanya mahasiswa. mahasiswa saja. Admin nggak bisa. Admin Loh bisa. lah, ya itu pertanyaan saya kan Oh, siapa yang bisa mengakses? Artinya yang nanti punya akun untuk masuk ke situ itu siapa oh, saja oke, gitu. oke, oke. Siapa wae? Satu mahasiswa, Mahasiswa, dua admin, admin, siapa admin, meneh? terus otomatis pengelola. Oke, pengelola ya, karena Ya, nanti kemanfaatan untuk menentukan kebijakan kan dari pengelola kan gitu ya oke, Mas ya. oke. Oke, baik. Eh, targetnya Anda apa ini nanti Mas? Target Anda apa? Jadi target utama saya sebenarnya di sini data ini nanti aplikasi ini nanti bisa dipakai untuk mahasiswa yang Oke, bisa untuk stop di ya situ ya. Jadi Anda targetnya tidak hanya tersedianya atau selesainya apa aplikasi yang Anda buat, tapi sudah sampai pada kemanfaatannya gitu ya. ya Nah, kira-kira besok di waktu untuk membuat aplikasinya butuh waktu berapa lama itu, Mas? saya timeline-kan itu sekitar 15 hari, 15 Oke, sampai 15 17 hari. hari. Jadi separuh perjalanan Anda gitu ya. Iya, iya. 15 hari berikutnya akan Anda gunakan untuk apa rencana? Rencana untuk informasi ke mahasiswa sama Oke, informasi ke informasi terus. ya ke admin, informasi ke mahasiswa, admin terus Oke, terus. membuat kayak seperti manual book gitu. Oke, Mas, jangan hanya di situ. Tantangan Anda biar nanti sustainable-nya itu uji coba atau ada dua-duanya. Satu ada fase uji coba, nanti Anda punya data hasil uji cobanya gitu ya dari semua user tadi. Terus berikutnya juga ini Mas. Saya berharap memang di masa Anda habituasi besok itu aplikasi ini sudah digunakan tapi sudah tidak uji coba jika memungkinkan. Gitu. Pak maksud saya? Jadi ketika besok Anda masa habituasi, kok ada pihak yang akan melakukan psikotes gitu ya, maka platform Anda harus sudah bisa dipakai gitu. Kira-kira memungkinkan nggak Mas itu? Memungkinkan Bu, nanti saya Oke, koordinasi oke. dengan UPT Karir. Yes, wes, gitu aja. Jadi tantangan untuk Anda ya, Anda Oke. membuat dengan segala kelengkapannya sampai manual booknya gitu ya. Sebelum Anda rilis, saya berharap Anda uji cobakan. Sudah ada uji cobanya belum tadi Mas? Saya lupa itu. Kalau Sudah ada matrik Anda sudah mencantumkan kegiatan tahap uji coba belum?
uji coba hanya untuk sampel, Bu. Kalau yang Ya di matik itu nggak sampel apa-apa. nggih. Ya, Ada, uji ada. coba itu pasti Uji coba ke sampling. beberapa mahasiswa. Ada ya. Heeh. Ya, Nah, itu nanti data saat uji coba berikut hasilnya harus Anda dokumentasikan ya. Itu besok untuk laporan Anda. Nanti kita tagih itu saat Anda laporan aktualisasi. Terus setelah itu kemanfaatannya. Nah, tadi kan kata Anda mau konsultasi atau koordinasi dengan pihak. karir. Halo Mas Alif. Nggih, nggih, halo. Anda nanti siapa calon user yang bisa Anda ajak berkolaborasi, Mas? Nanti dengan pimpinan UPT Karir, Bu, nanti. UPT Karir ya. Ya, UPT Oke, Karir. baik. Itu nanti juga begitu. Itu kira-kira nanti sasarannya bisa untuk berapa mahasiswa atau berapa prodi atau apa ini, Mas? Kira-kira. Kalau semisal sistem ini sudah dibuka, itu sebenarnya Mhm. bisa untuk eh, mahasiswa sesuai dengan kebutuhan yang karir akan kembangkan gitu, Bu. Jadi ini Oh, kan, gitu ya. ya, karena Eh, ini open source, Kira-kira jadi Anda bisa memberikan dengan platform ini, dengan apa sinergi Anda dengan UPT Karir tadi, Anda bisa menggunakan platform ini untuk minimal berapa mahasiswa, Mas? Buat target kalau itu, Mas. Maksudnya ya biar oke. ketahuan gitu. Nggih, Heeh. nggih, nggih. Anda harus berani buat target. Berapa? Nggih, kalau untuk target paling sedikit mungkin 50 ya, Bu ya. 50 50. mahasiswa. 50 itu untuk satu satu apa? Satu Tambahin, Mas. universitas. Satu Satu universitas. universitas minimal Jadi, gitu Mas, kan. Jadi mahasiswa Nesaizu kan oke, Mas. iya, jadi itu kan target minimal Ibu. Jadi nanti kan Hmm. kita tinggal koordinasi dengan UPT Karir, silakan Hmm. dipakai untuk di apa informasikan ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi nanti dari UPT Karir nanti yang menginformasikan ke mahasiswa-mahasiswa bahwa Anda, akan ada Mas, jadwal. Anda selama ini sudah pernah ada komunikasi dengan UPT Karir? Sudah. Berapa jumlah mahasiswa yang selama ini atau bisa dilayani dengan manual, Mas? Nggih, kemarin terakhir saya dapat data dari UPT Karir kurang Hmm. lebih itu ada 500 data yang Oke, masuk itu hasil. oke ya. Ya, Hasil ya. Itu nggih. untuk waktu berapa lama? Itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, Nek 1 bulan sekian, maka Anda target, Mas. 1 bulan besok itu minimal Anda separuhnya itu. Kalau ya. selama ini atau malah lebih. Wong manual WI ISO 500, target Anda harus lebih dari itu. Kalau sampai Anda mencapai angka di bawah itu, ya berarti aplikasimu nggak maksimal manfaatnya. Gitu ya. Nggih, Jadi kalau nggih. ada data 500, minimal paling apes tambah separuh nih gitu, Mas. Nggih, siap. Gitu ya. Itu nanti Anda anu loh, buktikan loh itu. Besok Nggih, saat nggih, so. aktualisasinya selesai, laporan Anda harus menggambarkan data itu. Buh piye caramu, angka itu nanti ning ya jembok rekayasa lo ya. Nggih. Oke Mas, gitu. Jadi nanti kalau yang saya sampaikan itu belum Anda munculkan di matrik, sesuaikan matriknya, tahapannya ya. Nggih, Termasuk target Anda tadi munculkan di tujuan. Gitu ya. Tujuan Anda adalah membuat atau apa ya, terwujudnya aplikasi apa gitu ya, sehingga nanti nggih. pihak mana saja yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke Mas, itu ya karena nanti yang akan dinilai tertinggi itu inovasi Anda gitu ya. Kalau ini tadi tinggi Nggih, nggih, Bu. Berarti nuwun sewu berarti ini diganti judulnya adalah untuk pembuatan nggih. pengembangan tata kelola. Oke Mas, terima kasih Nggih. Bu Rizka. Sukses Pak Fadlan, kita kawal bersama ini Pak. Ya. Siap Bu, siap, siap, Baik, terima kasih Bu Amirah siap, Amarwati siap. selaku penguji yang telah memberikan saran masukan ya demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Fadlan atas keterangannya di ruang virtual melalui Nih, Zoom meeting ini. terima kasih. Nggih, Dan nggih, juga selamat Mas nggih, Rizky. nggih. Sama-sama. Mohon bisa Zoom karena akan berganti dengan peserta yang lainnya. Ih, Nggih, nggih. terima Matur kasih. nuwun Bu. Bu Oke, Amir Abdullah. Nggih, sama-sama. terima kasih. Nggih, nggih.